Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada saat ini, kita akan membahas satu saham yang cukup mengejutkan karena memutuskan untuk tidak bagi dividen di tahun 2026. Saham itu adalah saham BBTN. Kamu bisa baca beberapa artikel di sini terkait absen bagi dividen. Nah, sebelumnya perusahaan sempat mengadakan RUPS pada tanggal 23 April tahun 2026. Pada saat itu harganya di angka 1.490. Tapi setelah mendengar adanya keputusan tidak membagikan dividen, harga saham sempat mengalami penurunan. Dan saat video ini dibuat, berada pada angka 1.355. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan, tapi mari coba kita lihat terkait beberapa aspek dari saham BBTN. Nah, ini merupakan informasinya, tapi ingat mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan nanti kita juga akan lihat data Q1 tahun 2026 saham ini. Per video ini dibuat, harga sahamnya masih turun 63% dari harga tertinggi yang pernah dicapai. PBV di angka 0,52 kali, yang artinya harga sahamnya setengah dari modal yang mereka miliki. Jika menggunakan PBV optimis di angka 1 dan PBV pesimis di angka 0,5, ini merupakan perbandingannya. Untuk kinerja laba di Q1 tahun 2026 masih mampu tumbuh 22,6%. Ternyata BTN menghasilkan kenaikan laba yang cukup signifikan dan jika disetahunkan masih ada potensi kenaikan 26%. Meski begitu, seperti biasa kita tunggu saja data Q2 hingga Q4-nya. Nah, berbicara tentang aspek dividen, jika kamu lihat datanya di sini sebenarnya bukan pertama kali perusahaan absen bagi dividen di tahun 2026, tapi juga di tahun 2021 perusahaan juga sempat absen bagi dividen. Artinya sudah 2 kali perusahaan absen bagi dividen sejak tahun 2020 sampai 2026. Padahal jika kamu lihat, untuk nominal dividen per share-nya mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun 2022 sampai 2025. Dari 22, 43, 49, 55, tapi di tahun 2026 malah absen bagi dividen. Apakah itu merupakan berita yang mengecewakan atau tidak? Silahkan kamu tentukan sendiri. Perihal untuk prospek dividennya tidak akan saya bahas pada video ini, berhubung di tahun 2026 mereka absen bagi dividen. Kita langsung lihat saja untuk data Q1 tahun 2026 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari sisi kredit yang diberikan dan pembiayaan neto, terjadi sedikit penurunan meskipun hanya turun tipis, minus 0,03%. Total simpanan nasabah turun 3,19%. Ekuitas ke entitas induk naik 1,54%. Dan pendapatan bunga serta bagi hasil mengalami sedikit penurunan 2,41%. Beban bunga dan bagi hasil serta bonus turun 14,9%. Jadi kamu lihat di sini, pendapatan bunga dan bagi hasil sebenarnya tidak tumbuh tapi turun. Tapi karena beban bunga, bagi hasil dan bonus turun lebih signifikan yaitu 14,9% dan secara nominal turun lebih banyak menyebabkan perusahaan masih bisa mencetak kenaikan laba. Pendapatan operasional lain juga mengalami penurunan dan penyisihan kerugian penurunan nilai juga mengalami penurunan. Di sisi yang lain, beban operasional lain sebenarnya mengalami kenaikan. Nah, itu artinya dengan kondisi-kondisi tadi yang kita bahas untuk laba ruginya, perusahaan mampu mencetak pertumbuhan laba kurang lebih 22,6% atau naik kurang lebih 204 miliar rupiah. Silakan kamu hitung lagi. Hal itu disebabkan karena untuk beberapa faktor yang tadi sudah kamu lihat. Ada penurunan beban bunga bagi hasil dan bonus, ada penurunan dari penyisihan kerugian penurunan nilai, tapi di sisi yang lain, pendapatan bunga juga turun. Ada juga kenaikan beban operasional lainnya dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti ini menurut kamu apakah keputusan perusahaan tidak bagi dividen di tahun 2026 ini untuk tahun buku 2025 merupakan keputusan yang mengecewakan atau justru tidak apa-apa karena perusahaan menggunakan labanya untuk ekspansi usaha? Silakan kamu pertimbangkan sesuai dengan hasil analisa kamu masing-masing. Saya hanya menampilkan data yang ada, tapi keputusan akhir tergantung kepada kamu sendiri. Semoga video ini membantu. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini kita akan membahas satu saham yaitu ITMG. Berhubung dia telah RUPS dan telah menerbitkan informasi terkait pembagian dividen. Kamu bisa lihat datanya di sini. Untuk dividen yang akan dibagikan memiliki cum date pada tanggal 27 April tahun 2026.
Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan disclaimer juga, pembahasan ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber, bukan rekomendasi beli atau jual saham. Kamu lihat datanya di sini. Untuk pencapaian laba ITMG mengalami penurunan 46,9%. Dari yang awalnya 5,9 triliun di tahun 2024, turun menjadi 3,1 triliun di tahun 2025. Jika melihat sebenarnya di Q1 masih mengalami kenaikan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi pada Q2, 3, dan 4, pencapaian laba ITMG di tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Sekarang kita lihat dari aspek dividennya. Untuk tahun buku 2024, kamu lihat untuk datanya di sini. Ini merupakan dividen yang dibagikan. Dividen pertama adalah 1.228 yang dibagikan pada tanggal 25 September 2024. Itu untuk interimnya. Kemudian 2.245 yang dibagikan pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Sedangkan untuk dividen tahun buku 2025, interimnya sebanyak 738 yang sudah dibagikan pada tanggal 26 November tahun 2025. Dan dividen finalnya pada 19 Mei tahun 2026 dengan nominal 981. Ini untuk payment date-nya, sedangkan untuk cum date-nya pada tanggal 27 April tahun 2026. Nah, sekarang jika kita bandingkan untuk tahun buku 2024 dan 2025. Untuk dividen interimnya turun sekitar 39,9% dan dividen finalnya turun sekitar 56,3%. Mengacu kepada harga saham per video ini dibuat di angka 26.250, artinya dividen yield saham ini untuk dividen tahun buku 2024 4,6 dan 8,5% dengan total 13,2%. Sedangkan untuk tahun buku 2025 2,8 dan 3,7% dengan total 6,5%. Artinya ITMG mengalami penurunan signifikan untuk dividen yieldnya dari 13,2 menjadi 6,5%. Nah, memang jika kita lihat dari aspek labanya memang mengalami penurunan cukup drastis, sehingga hal itu menjadi wajar jika angka dividennya juga mengalami penurunan. Katakanlah secara persentase dividen yield kamu bisa lihat penurunannya berapa persen di sini. Nah, untuk total dividen yang sudah dibagikan dalam 2 tahun terakhir ini berjumlah sekitar 5.192. Oke, saya coba total datanya di sini terlebih dahulu. Oke, kita total. Kemudian kita coba bagi dengan harga saham per video ini dibuat. Itu artinya dalam 2 tahun terakhir saja total dividen yang sudah diterima kurang lebih sekitar 19,78% dengan kondisi per video ini dibuat. Itu artinya ITMG ini juga memang labanya turun, memang dividennya turun. Tapi jika kita total dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya total dividen yang sudah dibagikan masih cukup menarik dengan angka 19,78%. Tapi itu kembali lagi kepada pendapat kamu masing-masing. Kita juga harus mempertimbangkan di tahun 2026 ini apakah laba ITMG mampu tumbuh lagi atau malah tambah turun. Karena seperti yang kamu tahu, hal itu akan berpengaruh kepada dividen yang akan dibagikan nanti. Meskipun tidak menjadi jaminan labanya naik, dividennya juga naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi laba itu merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan khususnya untuk analisa dividen. Nah, menurut kamu bagaimana dengan dividen per share 981 per lembar dengan cum date 27 April tahun 2026? Apakah ITMG ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan pertimbangkan sesuai dengan pendapat kamu masing-masing. Ingat, video ini bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.